Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah menerima surat Presiden atau Surpres terkait rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN dari pemerintah. Dia menyampaikan itu bersama Mensesnek Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di DPR. Pada kesempatan ini kami pimpinan DPR menerima Pak Mensesnek dan Kepala Bappenas yang membawa Supres dari pemerintah terkait Ibu Kota Negara, kata Puan di Kompleks Emper DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kami pimpinan DPR, saya beserta Pak Dasko menerima Pak Menteri Sekretariat Negara dan Kepala Bappenas yang membawa surpres dari pemerintah terkait dengan Ibu Kota Negara. Tentu saja DPR RI sejalan dengan pemikiran pemerintah tentang perlunya memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dari apakah kemudian pernah ada negara yang memindahkan ibu kotanya? Banyak. Contohnya Melbourne ke Canberra, Delhi ke New Delhi, Rio de Janeiro ke Brasilia, bahkan beberapa negara yang lain. Dan pemikiran tentang memindahkan negara itu sudah pernah juga tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Puan mengklaim DPR sejalan dengan pemikiran pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Ia menilai pemindahan ibu kota wajar dilakukan karena sudah banyak negara yang melakukan itu. Puan juga menyinggung bahwa Presiden RI pertama, Soekarno memiliki rencana memindahkan ibu kota negara ke tempat yang lebih baik. Kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan IKN ini pemerintah harus bisa sosialisasikan ke publik bagaimana aspek ekonomi, sosial dan efektivitas pemerintahan dan mensosialisasikan tahapan dan pembiayaannya, kata Puan. Melihat hal itu, Puan menegaskan DPR akan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat terkait rencana ini. Nantinya RUU IKN harus bisa dilengkapi dengan turunan perundang-undangan secara komprehensif. Tak hanya itu, Puan mengatakan RUU IKN harus mengatur dengan jelas siapa yang mengelola dan memimpin ibu kota negara baru. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah terkait barang milik negara? Karena BUMN itu asetnya ribuan triliun harus bisa berfungsi dan bermanfaat untuk hal-hal positif, kata Puan. Presiden Jokowi telah mencanangkan pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur di ujung periode pertama kepemimpinannya pada 2019 lalu. Juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman sempat membeberkan pembangunan ibu kota negara baru itu akan menelan 500 triliun. Selain itu, proyek ini diprediksi akan menyerap sekitar 100.000 pekerja di awal pembangunan. Pemerintah memastikan bahwa ibu kota negara baru tetap berlanjut meski di tengah pandemi virus corona. Penajam Pasir Utara diperkirakan siap mengemban status ibu kota negara pada 2024. Fajrul menyebut upacara Hari Kemerdekaan tahun 2024 akan digelar di lokasi itu. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pemerintah telah menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terdiri dari 34 pasal 9 bab. Jadi Undang-Undang Ibu Kota Negara dan undang-undang ini sudah disusun. Undang-undang ini terdiri dari 34 pasal 9 bab dan telah disusun sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sebuah rancangan undang-undang sebagaimana dimuatkan di dalam naskah akademik. Jadi naskah akademik
dan juga rancangan undang-undang telah kami sampaikan kepada Ibu Ketua DPR. Isi di dalam undang-undang ini antara lain menyangkut visi dari Ibu Kota Negara, kemudian bentuk pengorganisasian, pengelolaan, dan kemudian tahap-tahap pembangunannya, sampai kemudian tahap pemindahannya, dan bagaimana pembiayaannya. Nah, jadi dengan diundangkannya nanti, kalau ini memang berhasil diundangkan di DPR, kita semua berharap seperti itu, maka langkah pertama adalah untuk menyusun dan memastikan detail plan yang memang sudah tersedia, master plan yang sudah selesai, dan kita akan semua mengikuti kaidah-kaidah yang sebagaimana disusun di dalam perencanaan master plan itu. Dan sekali lagi, pembangunan Ibu Kota Negara ini bukan pembangunan yang kita laksanakan dalam waktu yang katakanlah 4 tahun atau 3 tahun, 2 tahun, tetapi kita lakukan secara bertahap. Dan hari ini kita sebenarnya sudah memulai untuk membangun di daerah-daerah yang sifatnya adalah infrastruktur logistik di seputar Kalimantan Timur yang untuk menunjang Ibu Kota Negara yang akan datang. Selebihnya saya kira nanti di dalam pembahasan yang akan datang mengenai muatan, substansi, materi yang akan dibahas di dalam pembahasan yang akan datang. Terima kasih, Ibu.